warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dwi Sulira, NIM 5203143031, kelas pendidikan Tata Busana A Stambuk 2020. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester desain pembelajaran. Soal yang pertama yaitu, di dalam mata kuliah desain pembelajaran, menurut pendapat Anda, apa yang sebenarnya didesain atau dirancang? Jelaskan menurut pendapat Anda. Menurut saya, dalam desain pembelajaran yang dirancang atau didesain adalah yang pertama, program pembelajaran, yang kedua, tujuan pembelajaran, yang ketiga, strategi pembelajaran, yang keempat, teknik pembelajaran dan media pembelajaran. Desain pembelajaran dirancang untuk menganalisis masalah pembelajaran dan kinerja manusia serta menentukan solusi untuk mengatasi masalah. Kemudian yang kedua yaitu, apa alasan secara teori mengapa mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah desain pembelajaran minimal menguasai teori belajar dan teori pembelajaran? Jelaskan. Teori belajar dan pembelajaran sangat penting. Teori belajar, jika kita menjadi guru, teori ini sangat penting untuk membantu supaya memiliki kedewasaan dan kewibawaan dalam hal mengajar, mempelajari muridnya, menggunakan prinsip-prinsip psikologi maupun dalam hal menilai cara mengajarnya sendiri. Dan jika kita menjadi guru, kita pasti akan membuat sebuah rancangan pembelajaran. Dan dalam pembuatan rancangan pembelajaran dan media pembelajaran, guru harus menguasai materi dasar, yaitu teori belajar dan teori pembelajaran. Soal yang ketiga yaitu, sebutkan dan jelaskan dampak apa saja yang akan timbul apabila dalam mendesain pembelajaran mengabaikan aspek A. Identifikasi kebutuhan pembelajaran, B. Identifikasi karakteristik peserta didik, C. Identifikasi kemampuan awal peserta didik. Nah, jika kita mengabaikan aspek yang pertama yaitu aspek kebutuhan pembelajaran. Kebutuhan pembelajaran bertujuan untuk melibatkan dan peserta didik agar kegiatan belajar dirasakan sebagai bagian dari kehidupannya. Dan jika kita mengabaikan aspek tersebut, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dan gagal. Kemudian, aspek identifikasi karakteristik peserta didik. Nah, jika kita mengabaikan aspek ini, maka pelajar tersebut akan terhambat dalam mengasah bakat dan pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian yaitu aspek identifikasi kemampuan awal peserta didik. Nah, jika kita mengabaikan aspek ini, maka kemampuan peserta didik dapat mempengaruhi bagaimana dan apa yang akan mereka pelajari. Dan kemampuan awal ini memiliki peranan penting dan memiliki pengaruh terhadap apa yang didesain guru. Dan dalam merancang sebuah desain pembelajaran, ketiga identifikasi tersebut berkaitan karena sebelum merancang, guru harus tahu kebutuhan seperti apa yang menjadikan tujuan pembelajaran berhasil. Dan guru juga harus mengetahui karakteristik awal dari peserta didiknya, yaitu kemampuan awal peserta didik, sebelum merencanakan pembelajaran. Sebutkan dan jelaskan dua teori belajar dan pembelajaran yang relevan menjadi rujukan dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan saudara sebagai calon guru. Nah, di sini saya memakai teori belajar kognitif dan teori belajar humanistik. Kenapa?
Karena teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajarnya daripada hasil belajar itu sendiri. Dengan melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks, teori belajar kognitif ini juga melihat bagaimana seseorang anak bisa mencapai pemahaman atas diri dan lingkungannya. Kemudian, teori belajar humanistik. Kenapa? Karena teori belajar ini lebih mementingkan atau menekankan pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pembelajaran. Dan teori ini lebih mengutamakan hasil pelajaran atau pengajaran berupa kemampuan positif yang dimiliki muridnya. Kemudian yang kelima yaitu jelaskan pendapat saudara tentang manfaat dan pentingnya mata kuliah desain pembelajaran dipelajari. Nah, desain pembelajaran sangat penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik. Desain pembelajaran memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan untuk mencapai tujuan pembelajaran sebagai guru harus pandai memilih media dan alat pembelajaran dan merancang desain pembelajaran yang berkualitas